LAN sendiri kan memiliki peran yang sangat strategis ya, kawan-kawan juga terkait dengan peningkatan kualitas kebijakan nih Pak Agus. Nah, kira-kira bagaimana Pak Agus terkait dengan kontribusi LAN melalui Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara terkait dengan dukungan program-program prioritas nasional khususnya di tahun 2025. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Pertanyaannya relevan dengan tugas LAN ya. Jadi LAN itu memiliki tugas selain pengembangan kapasitas dan pembelajaran juga bagaimana mengawal kualitas kebijakan di Indonesia. Gitu ya. Ketika berbicara mengenai peningkatan kualitas kebijakan itu, yang pertama yang harus kita dapati adalah bagaimana menilai dulu, ya, menilai kualitas kebijakan. Kita tidak bisa mengukur atau meningkatkan kualitas kebijakan kalau kita tidak punya alat ukurnya, dan hasilnya memang agak sedikit menyedihkan kalau boleh kita bilang gitu, karena memang ternyata masih banyak kualitas kebijakan di Republik ini yang dituangkan dalam berbagai peraturan itu masih tidak mengikuti apakah itu teorinya, apakah itu pakemnya ya dari suatu kebijakan itu, sehingga banyak kita nilai masih kurang baik gitu ya. Ketika kita ukur itu ada lempar-lemparan tanggung jawab antara biro hukumnya atau bagian hukumnya di kabupaten dengan bagian organisasi di kabupaten, yang lempar-lemparan sehingga dia tidak berpartisipasi misalnya. Nah, itu yang sedang kita coba dorong untuk bagaimana mereka di 2026 ini yang nanti kita ukur, itu mereka yang dari kurang itu kita harapkan dia akan naik kelas. Kita bukan sekedar angka ya. Kita bukan sekedar angka bahwa yang unggul itu kita berharap bukan 30 lagi ya. Misalnya lebih dari 60, jadi 2 kali lipat dari itu misalnya. Kemudian yang kurang ini udah nggak ada lagi gitu ya. Tapi justru yang kita ingin dapatkan adalah LAN ini kita ingin menjadi apa ya? Menjadi penjaga kualitas gitu loh. Quality assurance-nya itu LAN ini. Jadi gimana caranya menjamin bahwa kalau dia unggul itu ada nggak sih manfaatnya? Gitu. Berdampak tadi kita itu ya Pak ya? bukan hanya berhenti berdampak, tapi masyarakat itu benar-benar nggak sih merasakan dari kebijakan itu gitu loh. Nah itu yang kita ingin ke depannya itu ngukur lagi, bukan hanya dari kita lihat oh iya ada dampaknya, ada angka gitu kan. Misalnya angka gini maksudnya, ada penurunan stunting gitu kan, ada penurunan kemiskinan gitu ya, tingkat kesehatannya baik. Tapi kita benar-benar pengen lihat bener nggak sih dia sehat misalnya. Jadi kita mau lebih advance lagi ke depan sana, impact-nya atau benefit-nya yang dirasakan masyarakat apa.